Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Ushul Fiqh mau menjelaskan atau mempresentasikan materi tentang al-hadis. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 3 ada 3 orang. Yang pertama ada saya, Diva Oktavia. Yang kedua ada Patricia Mawardani. Lalu yang ketiga ada Galang Faratama. Untuk materi silahkan disimak terlebih dahulu. Pengertian hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang disadarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi tumpuan umat Islam hingga saat ini. Ajaran agama Islam memiliki kitab suci Al-Quran yang digunakan sebagai petunjuk hidup. Hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Keberadaan hadis menjadi pelengkap dan penyempurna supaya umat Islam tidak salah paham dan memaknai setiap ayat atau ajaran agama. Saat mempertanyakan hal baru atau belum terdapat di Al-Quran serta hadis, maka diambil dari ijma, kemudian berlanjut baru dijelaskan dan diperkuat dengan adanya qiyas. Kehujahan hadis. Hadis termasuk dalam kategori hujah nakiyah atau argumentasi doktrin, di mana di dalam Al-Quran banyak sekali dalil yang menyatakan tentang perintah berhukum pada sunnah. Misalnya, barang siapa mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Lalu yang selanjutnya ada fungsi sunnah di dalam Al-Quran. Fungsi sunnah di dalam Al-Quran ada 3. Fungsi sunnah yang pertama adalah sebagai penguat atau takkid hukum di dalam Al-Quran. Lalu yang kedua, fungsi sunnah sebagai penjelas dan penjabar apa saja yang dibawa oleh Al-Quran. Lalu yang terakhir, fungsi sunnah sebagai penetap hukum yang belum diatur di dalam Al-Quran. Makna sunnah. Ulama usul fikih menempatkan sunnah sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Sedangkan ulama hadis menganggap seluruh apa yang berasal dari Rasul, baik itu berupa wahyu Al-Quran yang merupakan sumber hukum pertama maupun hadis yang merupakan sumber hukum kedua, baik itu perkataan Rasul yang diikuti atau dilarang untuk diikuti karena termasuk kekhusyuan beliau. Semua itu termasuk dalam pengertian sunnah. Sekian presentasi atau penjelasan materi dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada penulisan atau penjelasan yang tidak sesuai. Kami mengucapkan terima kasih untuk yang sudah mengikuti diskusi kali ini. Jika ada yang belum jelas atau ada materi yang tidak sesuai, bisa ditanyakan dan bisa disanggah pada diskusi setelah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.